Kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita sering melakukan hal-hal yang berhubungan dengan torsi. Misalnya kita saat memperbaiki kipas angin, nah ini saat melepas kita putar. Berarti arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, kita lepas. Kalau misalnya kita memasang lagi, ini arahnya akan berlawanan. Nah, sekarang mutarnya searah dengan jarum jam. Ini adalah salah satu contoh. Nah, ini torsi. Contohnya adalah melepas dan memasang kembali atau memutar tadi saat kita memperbaiki kipas angin. Sebenarnya ada yang lain lagi, nanti saya tunjukkan. Contoh berikutnya yaitu saat kita membuka pintu. Bentar. Saat kita membuka pintu, pasti ada dorongan dari tangan kita. Apa hubungannya dengan torsi? Nah, yang namanya torsi itu adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda. Nah, pintu ini kita dorong, berarti Pak Puji melakukan gaya sehingga menyebabkan pintu ini berputar. Manakah yang berputar atau porosnya? Porosnya berarti ya engselnya ini. Ini juga termasuk torsi. Contoh berikutnya. Berikutnya adalah Pak Puji mau melepas baut yang berada di plat nomor ini. Nah, kenapa ini bisa berputar ya? Karena Pak Puji melakukan gaya seperti itu. Kalau saat melepas, nah ini berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau mengencangkan atau masang lagi, nah kita putar. Nah, tuh ada lagi berikutnya. Berikutnya adalah saat melepas atau memasang spion. Nah ini saat kita lepas, berarti kita putar. Sekarang kalau kita misalnya memasang kembali, sekarang besaran pada torsi atau momen gaya. Jadi sekali lagi yang namanya momen gaya atau torsi adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda. Nah, dirumuskan dengan tau sama dengan F kali L, di mana L adalah lengan momen. Misalnya pintu, nah ini kita dorong. Nah ini Pak Puji melakukan gaya, berarti F-nya ini. Kalau memutar berarti otomatis ada porosnya. Porosnya sekali lagi adalah engselnya ini. Mana lengan momennya? Lengan momennya adalah lebar daun pintu ini. Ini L-nya. Berarti torsi F kali L, di mana L-nya adalah lengan momen. Berikutnya adalah Pak Puji ini membawa bak berisi air, kita hubungkan dengan torsi. Sikunya tangannya Pak Puji ini kan ada engselnya, berarti bisa
berotasi atau berputar. Nah, meskipun ini tidak 360 derajat, tapi kan tetap bisa berputar. Sekali lagi anak-anak, yang namanya berputar itu kan perubahan sudut. Tidak harus 360 derajat. Bisa 90, bisa 60, itu namanya juga berotasi. Nah, misalnya ini keadaan lurus, ya. Kalau seperti ini, ya, ini adalah yang namanya gaya. Itu ini air yang berada dalam bak itu kan memiliki berat. Berarti gayanya di sini adalah gaya berat. Contohnya apa? Nah, ini turun. Ini tangannya Pak Puji ini kan terasa berat. Berarti ini gaya beratnya ke bawah. Nah, bagaimana ini Pak Puji tidak merasa berat? Nah, ini kita naikkan sedikit. Dengan kata lain, tangannya Pak Puji kan berotasi, kira-kira membentuk sudut 30 derajat. Dari sini kita bisa mencari torsinya. Ya. Kalau seperti ini, itu terasa sangat berat. Rumusnya adalah tor sama dengan F kali L lengan momen. Tapi kalau gini, ini kan membentuk sudut. Berarti rumusnya tor sama dengan F L sin alfa atau theta. Nah, dari situ kita bisa menghitung. Hasilnya lebih besar pakai sin atau tidak. Otomatis dari situ kalau pakai sin hasilnya lebih kecil. Buktinya apa? Kalau seperti ini, Pak Puji merasa berat ini tangannya. Tapi kalau diangkat sedikit, nah ini terasa ringan. Jadi itu adalah pembuktian dari rumus torsi tadi, F kali L dan F L sin alfa atau theta. Nih, contoh dari kehidupan sehari-hari seperti ini. Semangat anak-anak, yang namanya torsi kita pelajari dan pasti kalian bisa. Semangat!